ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Mengudara dari Studio 3, Lantai 3 Gedung Start FM Panyabungan di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar. Bersama kita kembali di program spesial Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Madeling Natal. Dan hari ini bersama saya Feby. Dan sahabat Start FM, untuk tema hari ini cegah stunting dengan konseling Catin. Dan untuk hari ini juga sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Todi Alamsyah Nasution SST selaku Kasih Keluarga Sejahtera. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan Ibu Rizka Wahyuni Sihotang Escape selaku Kasih Bidang Keluarga Sejahtera juga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Di hari ini kita membahas mengenai cegah stunting dengan konseling Catin ya, calon pengantin ya Pak ya. Dan sebenarnya kita sudah sering membahas mengenai stunting ini, dan mungkin kita juga sudah tahu apa itu stunting ini, tapi mungkin ada juga yang belum tahu stunting ini apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskannya lagi Pak. Oke, terima kasih kepada kami dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Madeling Natal. Di sini akan kami jelaskan sedikit mengenai stunting ini. Stunting ini adalah persoalan kita bersama, dan masuk itu adalah persoalan nasional, di mana kita harus bersama-sama menanggulanginya. Tidak hanya pemerintah dan swasta, seluruh lapisan masyarakat juga harus berpartisipasi untuk penanggulangan stunting ini. Jadi ini juga stunting ini sudah digaungkan di mana-mana, baik itu melalui radio, mass media cetak, dan di televisi. Dan perlu juga di sini saya informasikan, ini hanya mengulang saja, bukan kita menggurui gitu kan. Saya rasa masyarakat udah lebih pintar, apalagi di zaman sekarang ini, zaman gadget gitu kan, serba sosial media, sudah bisa membuka. Jadi, tapi apa salahnya kita sama-sama manusia juga saling mengingatkan ya. Kebetulan kami jadi pionernya untuk percepatan penurunan stunting ini. Atas arahan Bapak Presiden Jokowi, kita diberikan tugas untuk percepatan penurunan stunting ini. Adapun stunting itu adalah gagal tumbuhnya anak-anak. Jadi pertumbuhan dia itu tidak normal, dimulai dari masa kehamilan sampai umur 2 tahun, gitu kan. Jadi tidak ada lagi asumsi sekarang, asumsi yang dulu kalau keturunannya pendek gitu kan. Nah, itu tidak ada, sudah terbantahkan oleh beberapa ahli, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Ternyata faktornya itu adalah dari waktu dia masa hamil sampai dia masa pertumbuhan anak-anak 2 tahun. Timbul pertanyaan, setelah 2 tahun apakah tidak bisa lagi tanggulangi? Secara teori tidak bisa, tapi secara keilmuan atau pengalaman bisa saja. Dia bisa berolahraga dan makan makanan nutrisi yang seimbang. Tapi susah sepertinya ya. Kayak gitu istilahnya. Kalau dipersentasekannya, lebih banyak persentasenya gagal daripada berhasil. Oh gitu. Jadi gitu. Mending dicegah lah ya Pak ya. Mending dicegah daripada mengobati. Nah, gitu. Tapi di hari ini kita fokuskan ke calon pengantin ya. Oh iya. Dan sebenarnya Bu nih, apa itu calon pengantin ini? Calon pengantin itu merupakan istilah yang digunakan pada wanita usia subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat, serta calon pengantin laki-laki yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi dirinya. Jadi ada batasan dong ya, batas usia subur atau batas usia boleh menikah nih? Begini saya terangkan sedikit ya. Kenapa Catin ini identik dengan stunting? Karena kita dari hulu sampai ke hilir. Jadi kita persiapkan dulu orang yang mau menikah ini, sampai mana pemahaman dia tentang stunting itu, sehingga tidak terjadi lagi stunting untuk generasi-generasi kita mendatang. Apalagi seperti kita gaungkan bersama, maupun pemerintah maupun rakyat Indonesia,
di 2045 Indonesia emas gitu kan. Nah, jadi untuk mewujudkan itu dari hulu dulu. Nah, dari hulu. Itulah dari hulu itu dari Jatim tadi, calon pengantin itu. Mereka siap gitu kan. Siap merawat anak, siap merawat hamil. Nah, gitu. Jadi ada konseling untuk para Jatim ya. Jadi kalau kamu udah berencana pengen nikah, konseling aja dulu gitu ya. Sesuai dengan bias kita, direncanakan dulu semua direncana, kan. Bener. Ada perencanaan step by step gitu kan. Nah, gitu. Nah, apa dampak jika anak yang memutuskan menikah di usia yang belum matang? Kalau belum matang nih, mau nikah dia ada ininya nggak dampaknya, Pak? Oh iya, ada memang beberapa dampak yang akan ditimbulkan kalau dia menikah di usia muda. Nah, menikah di usia yang tidak mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama maupun Kesehatan maupun Dinas BKKBN atau Dinas PPKB gitu kan. Dampak yang pertama adalah dampak biologis. Itu dimasukkan di sini dampak biologis ini kan dia pasti pola pikirnya kan belum stabil. Iya, benar. Nah, jadi yang kita takutkan itu dia belum berpikiran stabil dengan usia yang belum matang. Akhirnya anak-anak itu nanti akan tertekan. Tidak terjadi lagi seperti pepatah orang-orang kita dulu, rumahku adalah surgaku. Jadinya nanti rumahku adalah surgaku, nerakaku gitu iya, kan. Bener. Nah, karena apa? Dia belum bisa menghadapi permasalahan baik itu rumah tangga, permasalahan rumah tangga, permasalahan di sosial masyarakat juga, pergaulan juga. Itu karena dengan itu tadi yang enggak usia matang ini. Itu yang pertama. Mentalnya udah jelas. Nah, dengan usia anak 13 tahun atau usia SMP beda dengan mental usia anak kuliah yang sudah pendidikan tinggi, sudah ada pengalaman, nah, sudah ada beberapa buku, beberapa teori yang dia baca, ini beda pengalamannya. Itulah dari mentalnya. Kalau melahirkan dalam nanti kalau dia usia matang ini alat reproduksi dia itu kan belum matang. Nah, jadi sering nanti itu terjadi perdarahan. Perdarahan. Kebetulan kami juga ini termasuk saya maupun Ibu Rizka, basic pendidikan kami kesehatan gitu kan. Nah, jadi terjadi nanti perdarahan yang hebat dan bisa menyebabkan si ibu meninggal. Nah, jadi itulah dari sisi melahirkan ini kan. Nah, yang kedua adalah meningkatkan angka perceraian. Nah, karena pemikiran tadi, dia belum bisa nerima nih dengan umur yang segitu, dengan permasalahan yang ada, terjadilah perceraian. Padahal itu tidak kita inginkan bersama kan. Makanya sekarang banyak janda ya. Jadi kan usia dia baru 15 tahun sudah janda, usia dia 14 tahun atau 16 tahun sudah ada. Banyak kasus-kasus di masyarakat, baik itu istilahnya penelitian dari Dinas Perlindungan Anak gitu kan, terjadi perceraian akibat perkawinan usia dini tadi. Yang jadi korban adalah anak itu sendiri. Benar ya. Nah, gitu. Jadi pemahaman ya harus kita pahami bersama-sama. Iya. Sebenarnya bukan calon pengantinnya aja, orang tua juga berperan penting di sini ya, Pak ya. Berperan penting. Dan jadi nggak ada lagi nih katanya kan menikah itu enak, banyak yang bilang menikah itu enak. Enaknya sebelum ada anak. Gitu. Iya kan, masih pacaran gitu kan. Tapi benar menikah itu ibadah. Memang ibadah ya kan. Tapi ada usianya juga ya kan. Jadi memang pernikahan itu adalah menjalankan salah satu sunnah Rasul sebagai kita umat Muslim, umat beragama. Nah, memang itu sunnah Rasul. Tapi kalau nanti anaknya juga terlantar, gimana? Ya, justru lebih banyak itu nanti dosa kita kan. Iya benar banget. Dari kebutuhan sandang pangan papanya semua tidak terpenuhi, dia terlantar, akhirnya terjadi kan, itu yang lebih bagus, yang lebih berdosa gitu kan. Iya benar. Oke nih, dan calon pengantin wajib tahu mengenai stunting ini ya Pak ya. Iya. Harus dikasih tahu dan wajib tahu wajib. Dan ini memang ada sosialisasinya ke daerah-daerah, udah ada sosialisasinya. Alhamdulillah ini sudah ada sosialisasinya.
terutama dinas kami ya, Dinas Pengadilan Penduduk Keluarga Berencana, kami udah sosialisasi itu dari tahun 2020 sebenarnya. Setiap ada kami namanya Kampung KB, itu tetap kami sosialisasi terus sama masyarakat bagaimana stunting ini, apa dampaknya, apa bahayanya, itu udah kami lakukan sosialisasi. Cuman di tahun 2022 ini Bapak Presiden kita Joko Widodo menitik beratkan sama kita. Kitalah pionernya untuk percepatan penurunan stunting ini. Nah, kalau untuk asupan gizi kita nih sebagai calon pengantin nih, ada juga dong Bu ya untuk asupan gizi yang perlu kita terima gitu, atau misalnya asupan gizi untuk pengantin agar terhindar dari anemia atau dari bisa biar nggak kena stunting lah istilahnya nanti kan anak-anaknya gitu. Ada ya Bu ya? Ada. Kita harus memenuhi kebutuhan zat besi, cakupan kebutuhan vitamin B12 si ibu, rutin mengkonsumsi asam folat, konsumsi vitamin C, pola makan seimbang. Dan kalau misalnya kita sejak remaja udah bisa dicegah stuntingnya gitu. Justru sekarang di zaman era digital ini 4.0, kita mengharapkan kaum milenial ini yang lebih aktif. Generasi Z ya. Iya, karena sekarang kalau di zaman saya dulu kan masih zaman ketik, mesin tik gitu kan. Harus ke warnet ya kan. Tapi kalau sekarang udah zaman gadget gitu kan. Itu yang kita harapkan, terutama karang taruna. Mereka harus aktif mensosialisasikan ini semua. Terutama kita mengharapkan juga kepada karang taruna itu datang ke pos-pos Yandu, bantu mereka. Kita sama-sama bergerak. Ini semua tujuannya kan untuk demi bangsa, demi nusa bangsa kita. Seperti yang kita bilang tadi yang awal, 2045 kita dicetuskan untuk generasi emas gitu kan. Nah, jadi kita persiapkanlah generasi emas. Generasi emas ini. Generasi emas ini. Inilah generasi emas ini. Sama-sama kita siapkan sama-sama ya, bukan siapkan. Hanya ke satu orang aja, ke dinas tertentu aja. Kita semua pokoknya. Kita mengharapkan para remaja sekarang jangan seperti yang dulu. Kami masih anak muda. Enggak. Justru anak muda sekarang yang harus inovatif, yang harus kreatif dan inovasi. Apa yang kita buat untuk masyarakat, nusa bangsa itu kan. Kalau instansi lain itu welcome semua, malah mereka pingin hal itu terjadi. Oh, kami dari Karang Taruna ini ingin membantu ini. Oke. Sama-sama. Pasti dirangkul sama-sama. Apa yang kita berikan gitu kan. Apa yang dapat kita bantu kita bantu. Itu harapan kami. Baik, apa saja nih indikasi Catin berisiko melahirkan anak stunting? Tapi jangan dijawab dulu ya, setelah jeda iklan berikut ini tetap bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.